Just here at Friday prayers, man. After our morning session at Tengus, we always come here on a Friday, and that's it. Come and do our Friday prayers. Inilah salah satu petinju Inggris yang kini sedang naik daun. Inggris memang salah satu negara yang banyak melahirkan petinju muda berbakat. So we're in the second half. Oh, good shot. Great right hand. Wow. And a little fires back. He's got some guts, the Birmingham lad. Big punches again and he goes down. It's all over. Ya, monster KO muda ini bernama Muhammad Hamzah Zeras. My name's Hamza Shiraz. I'm 18 years old, and I'm from Gansil. Petinju Inggris keturunan Pakistan ini masih sangat muda, yakni kelahiran 99, dan di tahun 2024 ini ia masih berusia 25 tahun. Look, Williams in trouble already. That was a good jab, and now he's followed the old Paul. The legs are wobbled there. Legs are down first couple of minutes, and Shiraz is looking electric. What a shot! Williams walked onto it. Audacity. The full voltage is up. This is an absolute shellacking, and it's all over. Zeras kini berlaga di kelas menengah dan ia saat ini menjadi salah satu petinju yang paling ditakuti. Bagaimana tidak? Dari catatan rekornya, ia sudah mampu mengalahkan lawannya dengan KO sebanyak 17 kali dari 21 laganya. He can look and how well he can perform, and he's performing brilliantly. Yeah, it was the first left hook. Salah satu keunggulannya yakni Zeras memiliki postur yang jangkung, yakni tingginya mencapai 191 cm, dan itu sama dengan postur petinju di kelas berat. It is, I mean it when I said a superstar is born tonight. These are the type of performances that people, where you see a fighter is extra special. He's got a jab that's got so much power in it. He's a tremendous puncher, tremendous boxer. Dan terbaru, pada bulan September kemarin, ia berhasil mengalahkan Tyler Denny dengan kemenangan TKO di ronde kedua. Terlahir dari keluarga seorang petinju, memudahkan Zeras tumbuh dengan benar dalam mengembangkan bakat tinjunya. Hingga akhirnya di hari ulang tahunnya yang ke-18, yakni 20 Mei di tahun 2017, ia langsung dikontrak oleh Frank Warren. Karena Frank Warren tahu jika anak muda ini memiliki bakat yang luar biasa. Dan 5 bulan setelah itu, September 2017, adalah titik awal di mana ia untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di tinju profesional. Kala itu, ia masih berusia 18 tahun. Tak tanggung-tanggung di awal karirnya, ia mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. 1 tahun berikutnya, 2018, Zeras kembali naik ring. Kali ini, ia melawan Butch Vicious. Namun sayang, di laga kelima ini, Zeras belum mampu mengalahkan lawannya dengan KO. Namun di laga ini, ia mampu membuat lawannya sampai mengeluarkan kecap. Dan di laga ini, Zeras keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. 6 bulan berikutnya, Zeras kembali naik ring. Kali ini, ia melawan Rod Douglas Jr., petinju yang jauh lebih berpengalaman darinya. Meski kalah usia dan pengalaman, namun duel yang terjadi pada tahun 2019 itu, Zeras hanya butuh 1 ronde saja. After a fight against Harold Graham. Oh, good shot, Shiraz. Good right hand, first punch of the fight. In the air, little bit square. Well, he got punished there. This is all over the place. And Shiraz is looking to take him out in this opening round. And he surely is doing. He landed one to take a point away. No, he isn't. It's just the warning. Give Douglas a few extra seconds. Oh, good shot, good right hand again. And the towels come in. The towels come in. The referee hasn't seen it. The corner, Johnny Eames, experienced man, doesn't want to see any more of it, and the referee says enough is enough. And still undefeated, Hamza Shiraz.
Hingga akhirnya 9 bulan berikutnya Shearaz kini diberi kesempatan untuk merebutkan sabuk WBO Eropa di kelas menengah ringan yang kosong. Kala itu ia melawan Ryan Kelly. Ruthless Ryan Kelly. Dan sekali lagi di laga ini Shearaz masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Nice little school shot there with the left hand. That's good. That's good. Long straight shots rocked back Kelly's head. Kelly covering up. And a lot of those there were taken on gloves, but the initial two thudded home. That's good again. Oh, lovely uppercut. Yang akhirnya di ronde ke-6 lawannya tak berdaya setelah dibombardir oleh Shearaz. Trying to put on the power now. Second half. Oh, good shot. Great right hand. Wow. He's got some guts, the Birmingham lad. Big punches again and he goes down. It's all over. It's all over. He sank down under the avalanche of punches. Some tremendous body shots. Dan ini adalah sabuk pertama yang ia miliki. Meski saat itu dunia baru dilanda COVID-19, namun Shearaz masih tetap melanjutkan laga untuk mempertahankan sabuk WBO-nya. Kali ini ia melawan Paul Keane. Bahkan saat di ronde pertama, Keane langsung tumbang. My goodness. Don't abandon your jab, wait for the right hand. What a shot. Saat itu, Keane yang banyak mendapat pukulan bertubi-tubi dari Shearaz hingga ia sampai terluka di wajahnya. Yang akhirnya saat memasuki ronde ke-7, pelatihnya memilih untuk menyerah. Di tahun 2022, akhirnya Shearaz naik kelas lagi, yakni menuju kelas menengah. Dan kali ini ia langsung merebutkan sabuk WBC Silver Internasional yang kosong, yakni dengan melawan Jay Smith. Meski baru naik kelas, namun Shearaz masih membuktikan jika dirinya adalah raksasa muda yang menakutkan. Trying to unload that. Oh, he leaps in and gets caught as he does so, and he's down. Bahkan saat di ronde pertama, ia langsung mengkanvaskan Jay Smith. Yang akhirnya di ronde kedua, Shearaz kembali meruntuhkannya. And how well he can perform, and he's performing brilliantly. Yeah, it was the first left hook that hurt him there. His legs done a little funny dance there. It's not looking good for Jay. Dan ini adalah sabuk kedua dalam karirnya, yakni WBC Silver Internasional kelas menengah. Setelah kemenangan ini, 5 bulan berikutnya, petinju Argentina Francisco Emmanuel Torres mencoba untuk merampas sabuk baru milik Shearaz itu. Namun sayang, Shearaz masih terlalu tangguh untuk dikalahkan. Approach as well. Oh, shelter, right hand, great shot. And another one. Termasuk saat di ronde ketiga, Shearaz akhirnya berhasil mengkanvaskan Torres. Namun sayang, setelah itu malah Shearaz yang kini dikanvaskan. Dan itu adalah untuk pertama kalinya ia dikanvaskan. Shearaz yang mampu bangkit, malah kini ia kembali menumbangkan Torres. Yang akhirnya saat di ronde kelima inilah Shearaz kembali memukul jatuh petinju Argentina itu.
Di tahun 2024, Sheamus dipertemukan dengan Austin Williams untuk mempertahankan sabu WC silvernya. Tidak seperti sebelumnya yang dengan mudah menang di ronde awal, namun ia harus menempuh 11 ronde. He's not taking any risks, not rushing anything. He's been hurt before. Oh! Massive shot at the bell! Oh! Perfectly timed! Right hand and down! Oh! Oh! Another left! The referee taking a good look at it! Williams into the corner and they'll stop it! Setelah melihat bakat anak muda ini super fighter, bagaimana pendapat kalian? Apakah ia bakal menjadi raja di kelasnya atau hanya hangat-hangat di awal saja? Boleh Anda komen di bawah ini. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to run.